putra dan putri ini dikebumikan di peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum Pondok Kelapa pada hari Rabu pagi kemarin. Tampak hadir di pemakaman Teuku Rafli Pasha suami Tamara Blesinski yang merupakan sepupu dari Cut Tari. Kepada Rafli kami bertanya seputar kesendiriannya di bulan Ramadan. Bagaimana Rafli menjalani ibadahnya di bulan Ramadan tahun ini di tengah-tengah kehancuran rumah tangganya? Ya cukup ini ya berat, tapi ya insya Allah kita jalanin. Jelas menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi Nia Dinata sang produser serta para kru, terutama Yoga Kris Pratama sang editor yang memperoleh penghargaan. Sayangnya, di balik kebahagiaan itu kabarnya juga tersimpan sedikit kekecewaan. Sebagai nominator, baik Nia Dinata maupun sang editor sama sekali tidak mendapat undangan untuk menghadiri Festival Film Asia Pasifik serta menerima penghargaan. Yang justru datang menghadiri festival film bergengsi itu sebagai delegasi dari Indonesia, hanyalah sejumlah artis yang tidak masuk dalam daftar panjang nominator. Kalau misalnya yang berangkat yang bukan dinominasi, saya pikir sih sebenarnya sih sah-sah aja ya. Saya siapa sih saya mau ngelarang mereka berangkat, mereka juga pakai biaya sendiri. Itu mungkin kesadaran dari kitanya kali ya, karena saya tahu memang nggak ada biayanya kok. Jadi memang dibebankan ke masing-masing produser dari film yang memang masuk nominasi. Pas itu kayaknya banyak yang protes ya kayaknya gitu, tapi nggak tahu kenapa lah, itu kan urusan ini. Cuman semoga di masa akan datang pekerja-pekerja ini lebih dihargain lah gitu. Gimana ya kerja ngedit sebulan lebih gitu, ngerjain yang cuman proyek itu, bayangkan gitu. Yang juga cukup disayangkan, hingga saat ini baik produser maupun sang editor yang menerima penghargaan belum melihat, apalagi menerima piala kebanggaan para kru film Janji Joni itu. Jujur aja, saya juga nggak tahu, terus saya pialanya juga nggak tahu di mana, katanya nggak tahu. Ini lagi berusaha nyari tahu aja gitu. Maksudnya untuk ini aja, pengen tahu aja, penasaran juga, pengen pialanya kayak gimana sih, apa gimana, nggak tahu. Jadi gitu aja, juga pengen ini aja, pengen tahu. Pengen tahu penghargaannya itu kayak apa sih, gitu aja. Tapi sampai sekarang sih dari perwakilan KFT, kok KFT sih, siapa itu yang PPFI ya, Persatuan Pengusaha Perfilman Indonesia, itu biasanya nanti juga nelpon atau ngirim fax bahwa pialanya ada di mereka. Di luar semua itu, Nia Dinata sebagai produser mengaku bangga. Film Janji Joni berhasil merebut penghargaan meski hanya satu saja. Anda mungkin masih ingat dengan gadis mungil bersuara lantang yang menemani Haddad Alwi menyanyikan tembang-tembang bernafaskan Islami di setiap bulan Ramadan. Gadis mungil bernama Sulis itu kini telah tumbuh dewasa. Yang tak berubah dari Sulis, hingga kini ia masih setia dengan kegiatannya bersyiar lewat albumnya yang bertema Cinta Rasul. Di bulan Ramadan kali ini, Sulis kembali meluncurkan album rohaninya yang merupakan tuntutan dari penggemar Sulis yang rindu akan keteduhan suara dan syair-syair lagunya. Berbeda dengan awal kemunculannya dulu, kali ini Sulis tidak lagi didampingi Haddad Alwi. Perbedaan perusahaan rekaman membuat ia dan Haddad Alwi terpaksa berjalan sendiri-sendiri. Sulis sama Kak Haddad kan sekarang udah beda recording company. Kak Haddad di Sony, Sulis tetap di MSC. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Buat Nirina Zubir, tidak punya pacar bisa berakibat fatal. Gara-gara kesendiriannya yang berlarut-larut, ia bisa berkali-kali dikabarkan bergonta-ganti pasangan. Setelah putus dari Didi Riyadi, lalu seorang musisi bernama Paul, Nirina yang tak tersentuh kisah asmara pernah dikabarkan terlibat cinta lokasi dengan Eros Chandra saat sama-sama membintangi film layar lebar 30 Hari Mencari Cinta. Ia juga pernah dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Adrian Subono, putra bungsu promotor musik Adri Subono. Seakan tak rela Nirina menikmati kesendiriannya dengan damai, gosip kembali beredar. Ia dikabarkan menjalin kasih dengan Surya Saputra.
Terakhir dan cukup mengejutkan, Nirina kali ini dikabarkan baru saja mengikat tali pertunangan dengan kekasih rahasianya. Karena itu bukan berita yang gue buat, bukan hal-hal yang gue buat, tapi ternyata mencuat di publik. Jadi gue cuma bisa ketawa sih sebenarnya kalau ditanyain bener apa enggak ya. Adakah cincin di tangan saya? Ia dan keluarga besarnya memang baru saja menggelar perhelatan penting itu di tempat tinggal mereka beberapa waktu yang lalu. Tapi bukan ia yang duduk di kursi panas, melainkan kakak perempuannya yang baru saja dilamar sang kekasih. Gue ada acara tunangan. Tapi sini dong, tunangan itu sendiri sebenarnya bukan Nirina yang tunangan, tapi adalah kakaknya Nirina. Makanya lihat dong, nih cincinnya ada di sebelah sini. Masa pindah ke gue gitu kan? Benar-benar salah alamat. Tapi ia berharap kesalahan itu bisa berarti doa agar Nirina yang masih sendiri ini bisa segera mendapatkan kekasih. Jadinya miss, tapi yang pasti kasihanilah saya belum punya jodoh di band tunangan, ntar gue gak laku nih. Baru saja beredar, film layar lebar berjudul Detik Terakhir sudah mendapat banyak protes dan kritikan. Diperkirakan film yang dibintangi oleh Cornelia Agatha dan Zauzan ini akan bernasib sama dengan film terpasung sebelumnya berjudul Buruan Cium Gue. Agar tidak berakhir sama, Indika Entertainment, rumah produksi yang memproduksi film tersebut, gencar melakukan promo. Selasa kemarin bersama kuasa hukumnya, Indika pun menggelar acara temu wartawan untuk meminta dukungan agar film Detik Terakhir tetap bisa memeriahkan jagat perfilman tanah air yang kembali bersinar. Selain temu wartawan, promo film pun terus dilakukan di kampus Jayabaya Selasa siang kemarin. Para bintang utama hadir di sana untuk mengajak masyarakat menyaksikan sendiri film yang bercerita tentang derita pecandu narkoba itu. Justru di bulan Ramadan ini kan, di bulan puasa itu biasanya kasus narkoba itu cenderung meningkat. Sesuai data-data yang kita dapat ya, biasanya agak-agak meningkat gitu. Nah, ini sangat cocok sebenarnya untuk bulan puasa. Mengingatkan orang untuk kembali kepada jalan yang benar. Itu aja sebenarnya. Karena itu ini filmnya sebenarnya bagus. Jadi kalau ada yang kontra, kita juga heran. Karena ini film pendidikan tapi dibungkus dengan cerita percintaan. Bahwa pesan film ini lebih dalam daripada hanya kevulgaran-vulgaran yang mereka pikir gitu ya. Vela ini punya gue, Vela. Apaan Vela? Aja udah ngomong ngasih gue lagi ya. Pemirsa, saya mempunyai sebuah kabar menarik yang baru saja diliput oleh tim redaksi kami. Bulan Ramadan kali ini menjadi bulan berkabung bagi Cut Tari. Memasuki bulan Ramadan, bintang sinetron dan presenter TV ini kehilangan ayahanda tercinta yang tutup usia pada hari Selasa siang lalu di Rumah Sakit Mitra Internasional Jakarta. Almarhum Dr. Andes Haji Yusransyah bin Samsyudin meninggal di usianya yang ke-61 tahun akibat pendarahan di bagian perut. Sebelumnya, ayahanda Cut Tari ini memang berlangganan mengunjungi rumah sakit sejak beberapa tahun yang lalu. Namun di saat-saat terakhirnya, kondisi kesehatan sang ayah justru sedang membaik. Sampai Selasa dini hari, mendadak kesehatan ayahanda Cut Tari memburuk hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Rupanya itulah saat-saat terakhir bagi Cut Tari untuk bisa bersama dengan sang ayah. Banyak kenangan indah yang tak mungkin terlupakan dalam hidup Cut Tari. Kenangan indah itu jugalah yang membuat ia sulit mengusir kesedihannya. Namun Cut Tari mengaku pasrah dan ikhlas melepas kepergian sang ayah tercinta. Alhamdulillah apa keinginan ayah udah saya lakuin, udah saya penuhin ya. Kecuali satu, belum lihat cucu dari saya. Setelah disemayamkan di rumah duka di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, ayah dari 4 orang putra dan putri ini dikebumikan di peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum Pondok Kelapa pada hari Rabu pagi kemarin. Tampak hadir di pemakaman Teuku Rafli Pasha, suami Tamara Blesinski, yang merupakan sepupu dari Cut Tari. Kepada Rafli kami bertanya seputar kesendiriannya di bulan Ramadan. Bagaimana Rafli menjalani ibadahnya di bulan Ramadan tahun ini di tengah-tengah kehancuran rumah tangganya? Ya cukup ini ya, berat tapi ya insya Allah kita jalanin. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.